Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Bayangin cuy, kalau kalian lagi renovasi rumah dan kalian ngerasa kalau ada yang kurang nih dari kinerja tukang-tukang yang ngerenov rumah kalian itu. Kira-kira kalian bakalan komplain atau pendam sendiri kekesalan kalian tuh? Di kasus ini, si pemilik rumah memilih untuk komplain cuy ke tukang-tukang yang ngerenov rumahnya. Tapi hal itu malah berakhir tragis untuknya. Jadi di suatu hari ada seorang dosen muda di UIN Surakarta komplain nih ke tukang yang bertugas merenovasi rumahnya. Salah satu tukang yang kerja sebagai pemasang batu mendengar komplainan itu. Lalu ada amarah dan dendam yang muncul di dalam hatinya. Amarah dan dendamnya begitu besar cuy, sampai-sampai dia nekat melakukan suatu hal ekstrim yang benar-benar di luar nalar. Ini bukan kisah fiktif, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang pembunuhan seorang dosen UIN Raden Mas Said, Surakarta oleh tukang renovasi rumahnya sendiri. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian nggak gagal paham. Siapkan cemilan dan selamat menonton! Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dulu dengan korbannya. Wahyu Dian Silviani, atau biasa dipanggil Dian, adalah seorang dosen di Universitas Islam Nasional Raden Mas Said Surakarta yang letaknya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dian berusia 34 tahun dan berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di usianya yang masih tergolong muda, Dian punya karir dan riwayat yang sangat cemerlang. Dian adalah lulusan S1 Kimia Universitas Mataram di Lombok. Dan dia melanjutkan S2-nya di Universitas Macquarie, Australia, dengan mengambil jurusan Environmental Science atau ilmu lingkungan. Terus selama menjadi dosen di Sukoharjo, dia mempunyai rumah di sana. Tepatnya di perumahan Graha Sejahtera, Desa Tempel, Kecamatan Gata, Sukoharjo. Di lingkungan pekerjaannya, Dian dikenal sebagai orang yang ramah ke sesama dosen ataupun kepada mahasiswa. Dari pengakuan mahasiswa yang kenal sama Dian ini, dia orangnya santun dan gak segan nih untuk meminta maaf ketika dia punya salah. Selain itu cuy, karir dosen Dian pun bagus. Karena dalam menjadi dosen, Dian ini fokus nih meneliti tentang perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Bahkan, Dian juga punya impian untuk melanjutin S3 ilmu lingkungan di Inggris. Nah, sekarang saya mau perkenalkan pelaku yang membahayakan masyarakat ini cuy. Dwi Ferianto, atau biasa dipanggil Dwi, adalah seorang pria berusia 23 tahun yang asalnya dari Dukuh Taru, Desa Tempel, Kecamatan Gata, Sukoharjo. Dwi juga punya rumah yang gak jauh nih dari letak rumahnya Dian. Jadi bisa dibilang Dwi ini adalah warga lokal daerah sana juga. Buat menghidupi kehidupannya, Dwi bekerja sebagai kuli bangunan. Jadi bisa dibilang nih, kalau Dwi pada dasarnya adalah pegawai serabutan. Dalam pergaulannya, Dwi adalah sosok yang gampang melakukan kekerasan karena kesulut emosi cuy. Kabarnya dia pernah nih mukul pengamen pakai kayu hingga pengamen itu patah tulang karena Dwi dituduh sesuatu gitulah sama si pengamen itu. Nah, sebenarnya gimana sih kejadian itu bisa terjadi? Kok bisa akhirnya si Dwi ini mutusin untuk ngebun-bun si Dian? Sebenarnya apa sih yang dibilang Dian ke Dwi? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Kejadian berawal saat Dian ingin merenovasi rumahnya yang ada di perumahan Graha Sejahtera di sekitar bulan Agustus tahun 2023. Dian pun mengontak tukang yang berada di daerah dekat dari rumahnya cuy untuk melakukan renovasi itu. Terus kebetulan nih Dian punya temen sesama dosen UIN yang tinggal di sebelah rumahnya itu. Nah kebetulan lagi temennya itu juga lagi cuti melahirkan. Jadi rumahnya kosong, gak ada yang nempatin. Nah jadilah tuh temennya Dian itu nyuruh si Dian ini untuk tinggal di rumah
rumahnya selama rumahnya Dian direnovasi. Ya udah deh, Dian pun akhirnya numpang sebentar di rumah temennya itu. Namanya juga yang punya proyek rumah, jadinya Dian itu seringlah buat ngecek gimana nih proses renovasi rumahnya itu. Dan pada suatu hari di tanggal 21 Agustus 2023, Dian ini ngecek lagi tuh sampai mana proses renovasi rumahnya. Dia pun menghampiri tukang-tukang yang lagi kerja di sana sekitar jam 8.30 pagi. Salah satu tukang ini adalah Dwi Ferianto, seorang warga yang punya riwayat suka melakukan kekerasan itu tadi. Dian sepertinya saat itu nggak puas nih melihat kinerjanya si Dwi. Terus dia pun ngomel tuh ke Dwi ini dengan bilang kata-kata yang nggak mengenakan bagi si Dwi. Saat ngomel ini, Dian juga ngebego-begoin dan ngegoblok-goblokin tukangnya. Terus Dwi juga dikatain tukang amatiran cuy. Saat diperlakukan begitu, mungkin Dwi ini memang kelihatan diem aja. Tapi sebenarnya di dalam hatinya dia udah kebakaran, serasa tabung LPG 3 kilo mau meledak cuy. Dwi nggak terima dikata-katain tuh, karena dia ngerasa udah melakukan pekerjaannya dengan benar. Saking kebakaran sama amarahnya, Dwi akhirnya mutusin kalau malam itu juga dia mau ngebun-bun si Dian. Tapi ternyata malam itu Dwi belum cukup berani buat menjalankan niat pembunuhannya. Jadilah dia nunggu dan nunggu sampai dia akhirnya siap tuh dan mantap banget buat ngelakuin aksinya. Dwi baru siap setelah 2 hari munculnya pikiran jahat dia ke Dian, dan hari itu tanggal menunjukkan 23 Agustus 2023. Dia menghabiskan waktunya hari itu untuk menunggu malam datang. Karena di malam hari dia udah punya rencana jahat tuh di kepalanya yang udah nggak sabar mau dia lakukan. Singkat cerita, matahari pun udah lama terbenam dan orang-orang juga udah mulai pada tidur. Nah, saat itulah Dwi pun langsung mempersiapkan alat-alat buat ngebun-bun si Dian. Persiapannya juga bisa dibilang sangat matang cuy. Dwi udah punya sarung tangan medis. Terus, dia juga udah pakai buff atau penutup muka yang disimpan sama dia di rumahnya. Nggak lupa tuh, dia ngambil alat yang mau dia pakai buat melakukan pembunuhannya itu, yaitu pisau pemotong daging. Setelah siap dengan peralatannya, Dwi pun berjalan mengendap-endap tuh ke rumah yang Dian tumpangi. Dwi masuk lewat belakang rumah, yang dimana di situ adalah tempat penyimpanan tandon air. Melalui sana, Dwi bisa menerobos masuk ke rumah tumpangannya Dian. Sampai di dalam rumah, Dwi melihat Dian ini lagi tidur di kasur yang ada di ruang tamu. Di situ Dwi pun langsung nempelin pisaunya ke lehernya si Dian. Dan Dian yang ngerasa ada sesuatu di lehernya pun sontak tuh langsung terbangun dari tidurnya. Dian sangat kaget begitu dia melihat tukang renovasi rumahnya sendiri udah ada di depannya malam-malam sambil bawa pisau daging. Dan siapapun yang ada di posisi Dian waktu itu pastinya bakalan shock, panik, dan kaget jadi satu kan. Malam itu Dian cuma bisa teriak minta tolong cuy. Dan Dwi yang mendengar Dian teriak, langsunglah Dwi itu ngancam si Dian dan bilang begini, "Jangan teriak atau saya akan bunuh kamu." Tapi Dian tetap aja teriak dan sambil berusaha untuk ngerebut pisaunya si Dwi. Nah, Dwi yang udah kalah pun makin bengis tuh ketika dia mendengar teriakan dan pemberontakannya si Dian. Di situ Dwi pun akhirnya tuh pakai pisau itu ke pipi kanannya si Dian sebelum dia mencucuk lehernya si Dian cuy. Dan karena tusuk di leher itulah akhirnya Dian kehilangan banyak darah dan mengembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Setelah berhasil melakukan tindakan keji itu, Dwi berusaha untuk menghilangkan jejaknya. Dia pun pergi ke kamar mandi buat bersihin darahnya Dian yang kena di pakaiannya. Nggak lupa, dia juga ngambil beberapa barang-barangnya Dian, kayak laptop,
HP, dan uang cuy. Terus Dwi pergi lewat pintu depan rumah tumpangannya si Dian dan kabur ke rumahnya yang gak jauh dari sana. Sesampainya di rumah dan mengganti bajunya, Dwi pergi ke daerah persawahan Lordewo yang gak jauh dari rumahnya itu buat membakar baju yang dia pakai buat ngebun-bun Dian di sana tadi. Habis itu, dia juga pergi ke sungai di selatan stasiun Gawo, Sukoharjo untuk membuang pisau yang dia pakai buat ngebun-bun si Dian. Setelah itu, dia lanjut pulang ke rumahnya lagi. Nah, jasad Dian ditemukan keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis 24 Agustus 2023. Jasadnya ditemukan oleh temannya yang berinisial F. Di berita yang ada, nama temannya Dian ini tidak disebutkan dengan lengkap ya cuy. Jadi, kita sebut saja dia ini Vina, biar gampang nyebutnya. Saat itu, Vina yang nggak bisa menghubungin Dian sejak siang hari. Akhirnya, Vina pun jadi khawatir tuh dengan keadaannya si Dian. Dia pun ngajak temannya yang lain buat ngecek tuh keadaan Dian di rumah tumpangannya, di perumahan Graha Sejahtera. Sampai sana, dia membuka pintu yang terkunci itu dengan minta bantuan seseorang. Pintu pun berhasil dibuka sama seseorang yang tinggal di sebelah rumah tumpangannya Dian itu. Dan pintu pun dibuka tuh pelan-pelan. Dan setelah pintu itu terbuka, Vina dan yang lainnya langsung disambut oleh bercak darah di mana-mana. Melihat kejadian itu, Vina pun langsung lemas dan menghubungi polisi. Dan setelah mendapat laporan penemuan mayat, pihak kepolisian pun datang dan langsung mengamankan tempat kejadian perkara. Jasad Dian dibawa ke RSUD Dr. Muwardi Solo untuk dilakukan autopsi. Dari autopsi itu diketahui kalau Dian meninggal secara tidak wajar atau kemungkinan besar dibun-bun. Setelah diautopsi, jasadnya dikembalikan ke keluarganya yang ada di Mataram pada tanggal 25 Agustus tahun 2023 cuy. Keluarga Dian yang menerima berita itu tentunya syok dan sedih ya. Mereka menuntut pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kematian putri kesayangan mereka itu dengan sebenar-benarnya. Pihak kepolisian pun berusaha memburu pelaku pembunuhan Dian dengan melakukan proses penyelidikan yang mendalam berdasarkan prosedur kepolisian yang ada cuy. Dan akhirnya berkat penyelidikan polisi yang tak kenal lelah, Dwi berhasil ditangkap di rumahnya pada 25 Agustus 2023 dini hari. Setelah ditangkap, Dwi pun diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut. Saat itulah Dwi membeberkan motif pembunuhannya ke Dian kepada polisi dan bilang ke polisi seperti ini. "Saya sakit hati pak, karena saya dibilang tukang amatiran. Padahal saya ngerasa saya udah kerja dengan baik loh pak." Setelah mendengar pengakuannya Dwi, penyidik Polres Sukoharjo menilai nih kalau perbuatannya Dwi tergolong pembunuhan berencana dan bisa diancam sampai hukuman metong. Setelah ditahan, Dwi pun masuk nih ke tahap persidangan, tepatnya pada tanggal 29 Februari 2024. Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, yaitu Denny Indriana, mengatakan bahwa Dwi ini terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang tindak pembunuhan berencana dan menvonis Dwi Ferianto hukuman seumur hidup. Tapi apapun hukuman yang diberikan kepada Dwi tidak akan bisa menggantikan sosok Dian yang sudah hilang dari keluarganya. Semoga keluarga Dian dan siapapun yang terdampak bisa diberikan ketabahan ya cuy. Nah, begitulah akhir dari kasus pembunuhan seorang dosen dari UIN Surakarta oleh seorang tukang bangunan yang bekerja di rumahnya sendiri. Dan pesan yang kita dapat dari kasus ini adalah jangan gampang terbawa emosi. Sakit hati dan tersinggung itu wajar, karena bagaimanapun kita ini manusia biasa. Namun akan jauh lebih baik jika kita melepaskan rasa sakit itu dengan cara yang lebih bijak. Cara yang tidak hanya menyembuhkan diri kita sendiri, tetapi juga memberi kebaikan bagi orang lain. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini?
Menurut kalian, apakah hukuman yang sudah didapatkan Dwi atas apa yang ia lakukan kepada Dian itu sudah cukup adil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye!